Hai Cakramania, kembali lagi di Cakraloka hari ini. Seperti biasa, kita akan ngobrol seputar Universitas Negeri Malang. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang International Class Program dengan narasumber kita hari ini, Bapak Taufik. Sebelumnya, bolehkah Bapak Taufik memperkenalkan diri dulu kepada Cakramania? Iya, tentu saja. Halo semuanya, nama saya Taufik Ihsan Selamat. Saya di sini sebagai PIC dari kelas internasional UM. Sehari-hari saya jadi beraktivitas di Departemen Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, jadi pas banget ya. Ini kan UM sekarang sedang proses seleksi mandiri ya, Pak ya. Jadi ini pas banget kita membicarakan atau ngobrolin tentang International Class Program. Iya, benar. Gitu. Dan ini kan ada sesuatu yang menarik ya. UM punya IUP gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing-sharing sedikit atau lebih banyak tentang IUP Dengan senang adik-adik hati. gitu. Karena sekarang mungkin mereka lagi bingung milih mau enroll jurusan apa, jurusan mana gitu. Oke. Jadi bolehkah sedikit dijelaskan Pak tentang program International Class UM ini? Oh ya, tentu saja. Jadi spirit untuk ngebuat International Class Program di UM itu latar belakangnya adalah kita pengen membuka lebih banyak pintu untuk teman-teman calon mahasiswa menempuh pendidikan dalam lingkup nasional, tapi juga nanti punya jembatan ke pendidikan global gitu. Jadi spiritnya adalah di International Class Program, teman-teman nanti calon mahasiswa dapat exposure di kampus yang sebagai mitra kita di negara, maksudnya di luar negeri, seperti itu. Oke, nah lalu untuk jurusannya ini Pak, untuk jurusan yang ada International Class Programnya itu sebenarnya ada berapa sih Pak di UM ini yang dibuka untuk International Class? Oke, untuk yang 2025-2026 kita punya International Undergraduate Program di 11 program studi tersebar di beberapa fakultas, di antaranya misalnya kalau di FIP ada S1 Teknologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling, kemudian di teknik cukup banyak, ada dari informatika, ada mechanical engineering, lalu di FEB, ekonomi dan bisnis juga ada manajemen, kemudian psikologi juga, seperti itu. Banyak ya, jadi banyak pilihannya. Mungkin kalau misalnya sekarang adik-adik calon mahasiswa lagi bingung, pengen IUP tapi jurusannya apa aja, ternyata ada banyak pilihannya. Jadi tidak usah khawatir kalau jurusannya terbatas, karena ada berapa tadi Pak? 11 ya? Iya, 11 untuk yang undergraduate program. Kemudian berita menariknya adalah di tahun depan kita juga bakal punya international class untuk level master. Jadi sama international class juga, di mana kita bermitra dengan kampus luar negeri, dan untuk yang master kita prioritasnya adalah untuk mengejar double atau joint degree gitu. Oke, nah karena kan program untuk international class yang master itu kan akan terlaksana di tahun depan ya Pak ya. Jadi tahun ini kita masih fokusnya ke yang undergraduate program, atau biasanya ngetrennya disebutnya IUP. IUP. Oke. Nah, sebenarnya sistematika atau mekanisme IUP ini gimana sih Pak nanti? Mungkin kayak gelarnya atau nanti apa yang akan adik-adik mahasiswa ini lakukan di program IUP itu, terus bedanya dengan yang regular class itu gimana? Iya, pertanyaan bagus. Ini sebenarnya calon mahasiswa juga sangat perlu tahu ketika mereka pengen milih International Undergraduate Program ya. Kita punya varian program yang cukup banyak. Pertama dari jenis program namanya International Exposure. Itu di mana mahasiswa itu akan memiliki pengalaman mungkin 1 semester atau lebih dari 1 semester di kampus mitra luar negeri, di mana pengalaman di luar negeri itu dalam bentuk mengambil mata kuliah, mengikuti workshop, training,
ataupun ada satu kegiatan unik namanya pengabdian pada masyarakat tapi di luar negeri, seperti itu. Terus yang jenis yang kedua ada joint degree, di mana teman-teman mahasiswa nanti bakal menempuh pendidikan S1 di 2 universitas, di UM dan Universitas Mitra di luar negeri, dan mendapatkan 1 gelar internasional gitu. Misalnya kalau di UM biasanya kalau yang pendidikan kan sarjana pendidikan, SPD gitu tapi untuk yang joint degree nanti gelarnya adalah gelar internasional, misalnya mungkin Bachelor of Education atau Bachelor of Arts, seperti itu. Dan yang terakhir adalah double degree. Nah, double degree juga kita udah punya di UM, di mana mahasiswa menempuh pendidikan dalam durasi waktu yang sama 4 tahun untuk undergraduate. Mereka menempuh di 2 universitas, UM dan Kampus Mitra, dan nanti memiliki 2 gelar, 1 nasional dan 1 internasional. Jadi kalau misalnya di sini sarjana pendidikan berarti SPD, misal kalau yang bahasa Mandarin SPDBA gitu ya? Benar, ya, Bachelor of Arts ya, gitu. Nice. Dan itu adik-adik calon mahasiswa ini bisa memilih salah satu di antara 3 itu tadi atau gimana ini Pak? Sedari awal kita benar-benar pengen teman-teman calon mahasiswa benar-benar menentukan passionnya di mana ya. Mereka pengen fokus untuk kuliah misalnya di dalam negeri tapi dengan international exposure, karena mungkin mereka saya pengen nanti berkarir di Indonesia aja gitu. Tapi kalau misalnya join atau double degree mungkin punya orientasi gimana ya rasanya kerja di luar negeri ya gitu. Mungkin join dan double degree adalah lebih preferable buat mereka gitu ya, seperti itu. Jadi benar-benar di awal ketika proses admissions rekrutmen saat ini harus benar-benar dipikirkan. Gitu ya. Jadi malah dengan adanya 3 opsi itu lebih banyak juga ya. Ini apa maksudnya opsi-opsi untuk adik-adik mahasiswa. Jadi mereka nanti ke depannya itu ingin kemana gitu, ingin apa yang ingin mereka lakukan gitu. Kalau misalnya mereka ingin bekerja ke luar negeri gitu, jadi bisa pilih yang join atau double degree. Join atau double degree gitu. mungkin yang lebih preferable ya. Tapi kalau misalnya ingin punya pengalaman lah kira-kira belajar di luar negeri itu gimana, atau pengabdian kepada masyarakat di luar negeri itu gimana, itu bisa ambil yang international exposure. Iya, dan memang tiap program punya keunggulan masing-masing ya. Misalnya kalau yang exposure kan memang durasi di luar negerinya cukup singkat ya, lebih singkat daripada double dan joint degree. Tapi di tiap program studi itu biasanya punya beberapa kampus mitra gitu. Jadi kalau teman-teman di jenis kelas internasional yang exposure, mereka bisa milih nih, ada opsi, wah pengennya mana ya, Jepang, Australia, Thailand gitu, atau Cina, nah kayak gitu. Itu cukup menarik sekali. Iya, kalau untuk international exposure ini biasanya durasinya berapa lama Pak? International exposure itu rata-rata 6 bulan, rata-rata 6 bulan, tapi ada juga yang lebih singkat, 3 bulan juga ada. Kalau seingat saya yang 6 bulan itu sudah pasti mereka akan ada transfer kredit ya, ngambil mata kuliah di sana dan kemudian konversi ke sini. Kalau yang 3 bulan itu saya harus pastikan lagi, tapi yang 3 bulan biasanya tadi ada workshop, ada training, dan ada ya unik juga pengabdian pada masyarakat gitu. Lalu ada nggak sih Pak syarat-syarat khusus nih untuk calon-calon mahasiswa kalau misalnya pengen enroll program IUP? Iya, hampir sama, tapi ada beberapa persyaratan untuk mahasiswa di kelas internasional yang mungkin agak lebih tinggi daripada reguler ya. Misalnya nilai rapot dan tentunya keterampilan bahasa Inggris gitu. Karena kan di kelas IUP bahasa pengantar untuk pembelajarannya adalah bahasa Inggris, kecuali di Fakultas Sastra mungkin yang Mandarin, berarti bahasa Mandarin atau bahasa lainnya seperti itu. Jadi yang 2 itu mungkin nilai rapot dan kemampuan bahasa Inggris. Lalu salah satu seleksi yang unik juga di international
undergraduate program khususnya ada interviewnya gitu dalam bahasa Inggris dalam juga. Bahasa Inggris juga. Jadi memang ada nilai rapot dan ada nilai kemampuan bahasa Inggris yang harus di atas, sedikit di atas teman-teman yang enroll untuk regular. Class. Karena kami berpikir kalau misalnya dari awal kemampuan bahasa Inggrisnya harus benar-benar disiapkan ya. Khawatirnya ketika proses berjalan bahasa itu jadi kendala perkuliahan yang cukup signifikan. Nah, kita khawatirnya ke situ. Jadi ya sebisa mungkin di awal kemampuan bahasa Inggrisnya sudah cukup untuk mengikuti pembelajaran dalam bahasa Inggris. Gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk dari segi kurikulumnya atau dari segi nanti keilmuan yang mereka dapat, ini ada beda yang signifikan nggak sih Pak, kelas IUP sama kelas yang reguler? Pertanyaan bagus. Yang membedakan untuk IUP itu mahasiswa akan menempuh kurikulum dari universitas mitra ya. Misalnya international exposure selama 6 bulan, tentunya mereka bakal ngambil mata kuliah di kampus mitra ya. Dan mungkin saja kurikulum di kampus mitra kan berbeda dengan di sini gitu. Kalau untuk yang kurikulum di kita sendiri ada di internal UM itu hampir sama dengan kurikulum mahasiswa di reguler ya. Dan di program misalnya double degree atau joint degree, mungkin perbedaan kurikulumnya bakal lebih banyak karena kan mereka bakal menempuh 2 atau 1 tahun di kampus mitra ya. Jadi banyak mata kuliah yang di sana dan mungkin agak berbeda dengan di sini. Tapi itu justru bisa juga jadi nilai plusnya nggak sih Pak? Karena kan mungkin mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapat di UM gitu. Kayak misal mungkin untuk mata kuliah tertentu gitu yang memang menjadi ciri khas kampus mitra gitu bisa mereka dapatkan di sana gitu kan. Iya, benar. Itu kan spirit kita. Pengen membuka gerbang untuk mahasiswa memahami pendidikan di luar negeri ini seperti apa, dan harapannya ketika mereka go global, ketika kembali itu bisa ngebawa pengalaman, perspektif yang mereka dapatkan di kampus mitra di luar negeri, kemudian ketika kembali ke Indonesia, hal-hal baiknya bisa diterapkan di sini. Iya, gitu. Betul. Dan ini kan proses seleksi IUP ini kan sudah di batch 2 ya Pak ya? Iya benar. Karena batch 1 kemarin kan sudah selesai di tanggal bulan Mei kalau nggak salah ya? Iya bulan Mei kemarin selesai batch 1 dan sekarang sedang membuka untuk pendaftaran batch 2 yang akan berakhir tanggal 31 Juli. Berarti bulan depan masih ada sekitar 1,5 bulan lagi untuk adik-adik calon mahasiswa untuk ya kalau misalnya mikir-mikir masih boleh sih, masih boleh deh. Tapi mikir kira-kira mau join IUP yang jurusan apa ya gitu. Karena kalau misalnya dari segi apa ya, maksudnya keunggulan kenapa harus join IUP itu tadi kan sudah dipaparkan oleh Pak Taufik ya, karena banyak sekali. Jadi hal-hal yang nanti bisa adik-adik calon mahasiswa dapatkan ketika join program IUP. Nah, kalau saya boleh tanya ini Pak, di batch 1 kemarin, program studi apa yang laris? Laris, ada beberapa yang sudah fakultas psikologi, di psikologi, kemudian bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin kayaknya program double degree-nya itu sangat bikin calon mahasiswa antusias gitu ya, itu sangat marketable. Terus kemudian di fakultas teknik ada informatics, lalu satu lagi di ekonomi bisnis, di manajemen gitu. Nah harapannya ini kan kita banyak program studi pilihan ya, jadi harapannya teman-teman calon mahasiswa benar-benar kita udah punya bookletnya, ada handbooknya tiap program studi. Jadi teman-teman harapannya lihat semua pilihan program studi tersebut, kemudian pengalaman belajar yang bakal didapatkan, supaya nanti benar-benar memilih program studi yang sesuai dengan passionnya. Betul. Nah, kira-kira informasi tentang booklet dan handbook itu tersedia di mana Pak? Bagus.
tolong kunjungi di laman seleksi.um.ac.id pilihan kelas internasional. Nanti adik-adik mahasiswa bisa lihat di atasnya itu program studi pilihan dan juga handbooknya gitu. Kemudian bisa ngelihat timeline buat pendaftarannya. Nah, jadi seluruh informasinya sudah ada, nanti ditulis di sini ya di seleksi.um.ac.id. Nanti silakan adik-adik kalau misalnya ingin membaca lebih lanjut informasi tentang International Class Programnya khususnya IUP, bisa silahkan dikunjungi websitenya, di-download bookletnya, lalu dipelajari gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, banyak banget ya pertanyaannya kayaknya. Kan tadi Pak Taufik sudah menjelaskan kalau misalnya UM untuk program IUP ini punya banyak sekali kampus mitra. Boleh nggak Pak di-mention salah satu, salah dua, atau salah tiga deh kampus mitranya itu di mana, di negara apa? Sejujurnya mitra itu terus berkembang dan terus berdatangan ya. Terakhir Mei kalau nggak salah ya, bulan Mei dan bulan April itu tiap bulannya. April ada kampus di Amerika yang menawarkan untuk program joint degree apa double degree untuk undergraduate program di Michigan State. Oh, di Michigan. Di Amerika. Kemudian di di Mei kemarin itu ada kampus dari Australia di kota Sydney. Juga sama menawarkan program double degree apa joint degree untuk undergraduate gitu ya. Kita harapannya semua benua punya mitra ya, utamanya kampus-kampus top global gitu ya. Misalnya sekarang kita ada mitra di Guangzhou Normal University di Cina, kemudian di Malaysia cukup banyak juga kampus di Malaysia karena lebih affordable mungkin ya. Terus ada juga di Australia, lalu kemudian di antara Taiwan atau Thailand. Yang di Europe ada nggak Pak? Saya kan anak-anak muda ini kayak bisa ngambil international exposure terus sekalian. Iya benar-benar. Sekalian liburan gitu. Iya. Di Europe ada satu kalau nggak salah ya, saya lupa negaranya, tapi ada satu yang bermitra dan kita international exposure gitu. Tapi kan itu terus berkembang ya, mitra untuk IUP ini, international program ini kan terus berkembang. Jadi siapa tahu nanti tahun depan di Europe udah ada banyak mitranya. Iya, gitu. Kalau tahun depan sudah pasti ada satu kampus mitra di London, maksudnya di Inggris. Ya, kita sudah pasti punya satu gitu udah. Bisa sekalian nonton bola. Iya benar. Nonton bola dekat sama stadion. Oke, nah lalu mungkin sekarang Pak Taufik sebagai PIC dari International Class Programnya ini, boleh nggak sih Pak untuk sedikit memberikan kiat-kiat tips and trick gitu. Kalau misalnya adik-adik nanti ingin join IUP itu apa saja yang harus dipersiapkan selain tadi ya, selain bahasa Inggrisnya atau menjaga nilai raportnya, itu ada lagi nggak sih Pak? Misal soft skill yang nanti akan berguna kalau misalnya mereka ngambil joint degree, double degree maupun international exposure. Iya, benar sekali. Memang agak berbeda dengan kelas reguler ya. Untuk international class program, utamanya undergraduate, utamanya buat teman-teman yang sedang di bangku SMA ya, atau sudah lulus sekarang lagi cari kampus, bisa saya bilang untuk sukses di international undergraduate program itu butuh determinasi, keingintahuan, motivasi belajar yang cukup tinggi, dan satu skill yang paling penting adalah adaptability dengan culture gitu ya. Ketika nanti outbound ngambil mata kuliah di kampus mitra, tentunya sangat berbeda dengan kampus kita gitu. Tantangannya nggak hanya aja di kampus, tapi misalnya di kehidupan sehari-hari bergaul dengan masyarakat sekitar. Jadi adaptability, open-minded, itu sangat penting, karena kultur di negara mitra
mungkin akan sangat berbeda gitu. Oke, jadi meskipun ini international kelas, international program, terus mereka bisa ke luar negeri, tapi orientasinya itu jangan cuman kayak wah bisa sekalian jalan-jalan, bisa sekalian main gitu ya Pak ya. Harapannya mereka teman-teman nanti outbound itu adalah justru sebagai culture exchange ya. Ketika teman-teman ke sana diharapkan benar-benar open minded, memahami gimana sih pengaruh antara kultur dan masyarakat di sana. Ya, supaya nanti apa yang baiknya di sana bisa kita benar-benar pelajari di sini gitu. Gitu, karena itu kan sebenarnya center idea of international program gitu ya Pak ya. Cultural exchange itu yang paling penting. Cultural exchange. Oke, tadi saya lupa menanyakan satu hal. Nah, mereka ini ketika mau international exposure itu untuk memilih negaranya, tujuannya atau universitas mitranya, kayak misal nih jurusan misal jurusan psikologi, dia kan punya beberapa mitra universitas ya Pak di luar negeri. Nah, untuk menentukan kemana mahasiswa itu akan melakukan international exposure, itu mereka bisa memilih sendiri atau gimana itu? Atau dipilihkan? Iya, benar, itu pertanyaan yang harus teman-teman mahasiswa tanyakan ketika mau milih kampus mitra ya. Dan akan sangat baik berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya, kemudian sambil ngelihat kemarin tawaran mata kuliah dari kampus-kampus mitra apa aja sih gitu. Nanti dilihat tuh yang mana yang paling menarik buat si calon mahasiswa, tentunya juga ngobrol sama dosen pembimbing akademiknya ya. Nah, lihat tawaran dari kampus mitra, pengalaman belajarnya apa saja. Siapa tahu ada salah satu kampus menawarkan nggak hanya ambil mata kuliah nih, tapi ada workshop, kemudian ada kegiatan culture exchange-nya, itu bakal lebih bagus sih. Ya, mungkin bisa juga disesuaikan dengan research interest-nya dia mau kemana gitu. Iya, benar. Atau mungkin dia passion-nya kan setelah mengambil beberapa mata kuliah di UM gitu kan mereka biasanya mulai tahu ya, tertariknya di sini, terus ternyata kampus mitra itu menawarkan mata kuliah atau menawarkan kegiatan yang dia mendukung yang sesuai dengan research interest-nya mungkin, atau sesuai dengan kesukaannya gitu. Jadi itu memang harus diperhitungkan ya Pak ya? Iya, harus sangat-sangat diperhitungkan. Jangan sampai nanti udah ke luar negeri, udah stay di sana beberapa bulan, kok nggak sesuai ekspektasi saya ya gitu. Bener banget. Jadi itu tadi hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan, dan semua poin-poin tadi penting ya Pak ya untuk dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk enroll IUP. Atau mungkin dari Pak Taufik ada yang ingin ditambahkan kalau misalnya saya tadi masih kurang pertanyaan atau ada informasi yang masih kelewat gitu? Iya, buat teman-teman yang adik-adik yang sedang mencari kemana selanjutnya saya akan menempuh pendidikan UM, utamanya di International Undergraduate Program, adalah program yang goalnya itu membuka gerbang untuk teman-teman calon mahasiswa, gerbang menuju pendidikan nasional dan pendidikan internasional. Gitu. Spiritnya adalah kita pengen memfasilitasi calon mahasiswa kita untuk meraih pengalaman yang benar-benar global gitu. Jadi IUP adalah salah satu jalan yang baik buat mencapai pengalaman itu. Jadi sebenarnya nggak ada ini ya Pak ya, tidak ada hal-hal yang menghalangi atau menghalangi calon-calon mahasiswa ini untuk tidak join IUP gitu. Gitu, karena kalau misalnya dikira bahasa Inggrisnya sudah bagus, terus nilai rapotnya bagus, terus financial power-nya mencukupi, jadi kenapa tidak join IUP? Silakan dicek seleksi.um.ic.id dan silakan dibaca-baca lagi ya tentang International Undergraduate Programnya UM, karena deadline-nya sudah tinggal nggak sampai 2 bulan lagi. Sampai 2 bulan lagi. 31 Juli sudah ditutup batch 2-nya. Apakah lalu untuk proyeksi program international class ke depan itu berarti yang tadi itu ya Pak ya, yang international class untuk program magister
S2 aja atau S2 dan S3 atau? Iya, untuk yang S2 kita ada di tahun depan untuk double degree. Double degree? Yang sudah pasti itu adalah dengan Inggris, kampus di Inggris, dan lagi penjajakan itu kampus dengan salah satu kampus di New Zealand. Lalu ini mungkin sedikit berbeda dari international class program, ya kita juga ada fast track. Antara S1 ke S2 atau S2, S3 gitu ya. Dan fast track-nya itu bisa dibilang adalah fast track internasional juga gitu. Oh, gimana itu Pak? Jadi S1-nya di Indonesia, kemudian S2-nya di kampus mitra di luar negeri. Oh, gitu. Oke. Menarik. Gitu. Serik. Jadi nanti ditunggu lagi informasinya tahun depan ya Pak ya. Makanya tolong untuk teman-teman ya, adik-adik mahasiswa yang ngelihat pengen lihat tawaran programnya, kita tuh program terus berkembang. Jadi mungkin akan selalu ada update terbaru. Oke, nah selain di portal seleksi um.ac.id, itu perkembangan tentang program-program ini bisa dilihat di mana lagi Pak? Mungkin di sosmed atau di? Iya, pasti di sosmed. Kalau misalnya kita ada update informasi yang signifikan, tentunya di channel Instagramnya UM atau YouTube, dan juga pasti di website masing-masing fakultas dan departemen. Itu selalu di-update beritanya ketika mereka punya tawaran program dan mitra yang baru. Gitu. Berarti intinya jangan lupa follow Instagram Universitas Negeri Malang, karena semua informasi, semua update tentang program apa aja yang ada di masing-masing fakultas, termasuk International Class Program, itu ada semua di situ ya. Iya, benar. Jadi selalu di-update di situ. Jadi jangan lupa follow. Nanti ditulis di sini Instagram Universitas Negeri Malang. Baik, menarik sekali obrolan hari ini Pak untuk episode Cakraloka kali ini ya, tentang International Class Program, khusus undergraduate dulu ya, karena untuk magisternya itu baru tahun depan gitu. Jadi kalau misalnya nanti sekarang mungkin adik-adik sudah di semester akhir, terus mau melanjutkan S2 langsung tahun depan, bolehlah ditengok-tengok ya program International Class untuk Masters. Baik, terima kasih sekali Pak Taufik sudah meluangkan waktunya hari ini untuk ngobrol-ngobrol tentang IUP. Jadi semoga informasinya bermanfaat ya untuk adik-adik calon mahasiswa yang mungkin sekarang masih bingung nih mau daftar apa. Misalnya mau enroll di UM, masih bingung mau ngambil program yang apa, jurusan apa, atau misalnya mau join yang kelas reguler atau IUP. Semoga informasi yang disampaikan Pak Taufik hari ini cukup membantu adik-adik dalam proses berpikir ya. Baiklah, demikian Cakraloka hari ini. Semoga segala informasi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton terus episode Cakraloka selanjutnya. Salam Cakrawala, UM the only one.